Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Gila, gue ngomong kata 16 besar aja tuh rasanya tuh masih surreal banget. Gue gak bisa stop senyum dari tadi malam. Oman lawan Kyrgyzstan, bener-bener seneng banget. Gak percaya kita bisa lolos dari grup ya. Rasa kayak mimpi, sumpah. Banyak banget orang yang sebelum turnamen ini tuh ngeremehin kita, naruh di prediksi bahwa kita akan finish paling bawah di grup kita. Tapi Timnas Indonesia dan Sintayong dapat membuktikan bahwa we belong in this tournament, we belong in the Asian Cup, dan level kita tuh emang level Asia. Dari grup D atau Group of Death yang menurut gue lawannya paling berat, kita yang berhasil lolos. Hebat Timnas, hebat Sintayong. Buat para haters Timnas dan Sintayong, gue berharap kalian bisa lihat hasil dari turnamen ini dan melihat bahwa kita tuh bukan tim yang pantas diremehkan. Pertandingan terakhir Indonesia di grup D adalah melawan Jepang kemarin, dan sayangnya kita harus mengakui kekalahan dengan skor 3-1. Jepang bertampil sangat dominan ya, dan menurut gue sesuai ekspektasi lah. Semua orang yang nonton juga bakal tahu bahwa kualitas mereka jauh di atas, dan emang gak mengagetkan sih ya mereka bertampil sedominan ini, karena emang squad mereka based on form, emang tim terkuat di Asia sebelum memasuki turnamen ini, dan salah satu tim yang formnya paling bagus di dunia. Hampir semua pemain yang mereka panggil juga mainnya di Eropa, dan malah lebih sedikit yang mainnya di J-League, di liga lokal mereka. And ini kelihatan lah di pertandingan kemarin, perbedaan kualitas antara pemain yang kelas Eropa dibandingin kita yang ya levelnya jauh di bawah lah. Menurut gue sangat disayangkan ya, kita kebobolan di menit-menit awal. Itu tuh kita di menit kedua udah concede penalti, dan menurut gue itu beneran schoolboy error ya. Kalau misalkan kata pundit-pundit Inggris dari Jordi Amat, dia nih pemain paling senior di timnas kita, pemain yang paling tua dan juga pengalaman bermainnya tuh paling bagus gitu ya, udah main di liga-liga Eropa. Tapi kemarin tuh gue harus mempertanyakan decision making dia saat menjaga striker Jepang, karena ini tuh belum 5 menit loh, belum even 5 menit, baru 2 menit pertama lawan Jepang, malah kita udah kecolongan gol duluan di menit awal tuh. Menurut gue tuh sangat merugikan. Kalau di big match seperti kemarin lawan Jepang atau next lawan Australia, kita tuh sebagai tim yang kualitas di bawah, sebagai underdog, harus hold it out for as long as possible, harus menahan imbang 0-0 untuk selama mungkin ya. Karena the longer that goes on, makin lama kita bisa nahan lawan tersebut, mereka bakal lebih frustrasi, dan dari sini hopefully kita bisa beat out more mistakes, cause more mistakes from them, dan bikin kesalahan dari lawan dimana kita bisa colong peluang dari situ. Tapi kalau udah kebobolan dari menit awal, bakal lebih susah untuk curi peluang dari lawan, karena mereka emang kualitasnya jauh di atas ya, dan ini yang terjadi melawan Jepang. Tapi even though kita kebobolan di menit awal, menurut gue kita mainnya cukup bagus ya untuk bisa contain dan menahan penyerangan yang tidak berhenti dari Jepang, walaupun ada beberapa momen yang deg-degan juga ya. Tapi untungnya kita bisa menahan skor 1-0 sampai halftime, dan menurut gue itu pun udah sangat impressive loh untuk bisa menahan skor 1-0 sampai halftime melawan Jepang. Rizky Ridho yang biasa ya mainnya kompos banget, sangat tenang di pertandingan ini, kelihatan bahwa dia lebih gugup ya menurut gue, dan emang gitu ya karena lawannya Jepang. Dan bukan cuma dia doang kok yang mainnya lebih shaky dibandingin pertandingan sebelumnya. Ini lawan pemain yang biasa lu nonton di TV, biasa lu main di PS, dan sekarang jadi lawan beneran. Jadi pasti sebagai pemain itu pressure-nya gede banget. Dan menurut gue ini hal yang hanya bisa diasah kalau pemain-pemain kita tuh play more games, main pertandingan lebih banyak, melawan kualitas oposisi yang jauh di atas, dan main di pertandingan yang pressure-nya lebih tinggi. Surreal juga sih buat gue sebagai fans timnas ngeliat pemain kita ngelawan pemain kualitas Eropa seperti Tomiyasu atau Endo. Beneran rasa kayak mimpi kemarin. Anyway, di babak kedua Jepang terus menyerang dan kept on putting the pressure, terus mengurung timnas. Tapi gue rasa tim kita nih udah cukup bagus menanganinya ya. Hanya lapse and concentration here or there, dan pas saat kita main bola tuh masih kurang tenang, jadi bisa langsung direbut kembali oleh tim Jepang yang kalau pressure kita tuh langsung 2-3 orang triggernya tuh dari depan. Gila banget deh pokoknya. Sayangnya kita juga tidak bisa menahan terus menerus ya penyerangan Jepang tersebut, dan akhirnya gawang Hernando Ari kebobolan di menit 52 dan 88, dimana itu di menit 88 gol bunuh diri dari Justin Hubner yang sebenarnya salah
salah satu pemain terbagus kita di turnamen ini, dan babak pertama dia juga cukup solid untuk menahan penyerangan Jepang. Akan tetapi kita tetap dapat consolation goal di menit-menit akhir melalui lemparan panjang dari Arhan yang bisa di-finish oleh Sandy Walsh. Indonesia dapat membobol gawang Jepang. Gila, gue mimpi apa weh kemarin. Ini juga karma ya buat kiper Jepang Zion Suzuki yang udah bersikap dismissal, dan sehari sebelum pertandingan tuh dia ngomong bahwa lemparan Arhan tuh gak ada apa-apanya. Dia malah kebobolan dari lemparan tersebut. Dari menit 70-an juga STY menaruh Elkan Bagot di posisi striker, dan bagi yang mempertanyakan keputusan ini, menurut gue mereka kurang nonton bola ya. Ini sebenarnya taktik yang tidak jarang dilakukan terutama di Inggris, dimana tim kalau yang emang lagi ngejar menang dan lagi desperate gitu, emang naruh back tengah di posisi striker, karena ini untuk melakukan passage of play yang lebih direct dan untuk membingungkan lawan juga. Bahkan Maguire di MU aja sempet kayak gitu, dan even di Liverpool dulu ada Steven Coker, kalau ada yang ingat, itu tuh dia jadi plantetnya Jurgen Klopp, karena sebagai back akan lebih unfamiliar ketika lawannya bukan striker, karena pergerakannya kan bakal beda, bakal lebih unorthodox, bakal lebih chaotic, dan itu bisa membuat lini pertahanan tuh lebih kacau gitu. Dan ini hal yang dicoba STY, dan akhirnya terbukti bisa menghasilkan 1 gol untuk Indonesia, karena pas lemparan Arhan tuh mereka pada ketarik pemain Jepang ke Elkan Bagot, dimana ini bisa membuat ruang untuk Sandy Walsh yang akhirnya bisa mencetak gol dari situ. Lawan Indonesia berikut di babak 16 besar adalah Australia, negara yang gila olahraga, dimana budaya mereka tuh emang heavily centered around sports ya, dan banyaklah event-event olahraga internasional yang di-host oleh Australia, termasuk Piala Dunia Wanita tahun 2023. Menurut gue pertandingan berikut bakal beda ya dibandingin kita lawan Jepang, karena Australia ini lebih physical, lebih mengandalkan kekuatan fisik mereka, dan mereka bermain dengan inverted fullbacks, di mana Jepang tuh utilize wide areas, dan mereka nih bakal overload pemain di lini tengah mereka. Rekor sebelumnya di Piala Asia mereka juga udah pernah juara ya tahun 2015 saat mereka menjadi tuan rumah, dan ini tim yang langganan Piala Dunia juga sejak 20 tahun terakhir. Dan pastinya mereka salah satu tim yang paling kuat di turnamen Piala Asia tahun ini. Mereka pun tuh belum kalah lawan tim Asia lainnya sejak tahun 2022, dan itu pun lawannya Jepang. Buat Indonesia, gue mungkin bisa lihat STY kembali memakai Elkan Bagot di starting 11 atau Asnawi juga, mungkin untuk mendorong Marcelino lebih ke depan, dan Sandy Walsh ditarik ke belakang untuk menggantikan Rizky Ridho di lini pertahanan kita ya. Once again, sekali lagi kita harus make most of our chances, memaksimalkan peluang yang kita bisa dapat, karena even pas babak pertama lawan Jepang aja itu kita sempat bikin peluang yang bagus banget ya menurut gue tuh, dari build up play dari belakang sampai depan. Sayangnya pas Lino crossing nggak ada yang bisa get there earlier than pemain-pemain Jepang gitu. Jadi gue jamin di pertandingan ini kita masih bisa curi peluang sana sini, bisa lebih dipertajam lagi ya decision makingnya, itu semua untuk semua pemain dari belakang sampai depan. Pokoknya jangan make silly mistakes lagi, no more schoolboy errors, jangan bikin kesalahan kecil. Dan menurut gue yang paling penting, dan gue harap tim Indonesia bisa lakukan, adalah have fun. Kita bener-bener nggak ada tekanan buat lolos ke babak selanjutnya. Jadi mainlah tanpa pressure, enjoy the game, enjoy the moment, enjoy the occasion, karena kita nggak tahu lagi ya kita kapan bakal main next time di babak penyisihan turnamen kontinental. As always, gue hanya bisa berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga kita bisa shock the world once again and prove the doubters wrong. Until next time, thanks for watching.